Baik, selamat malam. Saat ini saya bersama Om Dus. Om Dus ini ya saksi fakta yang ketiga, ya, yang melihat kejadian pengeroyokan waktu itu, penganiayaan yang dilakukan oleh Thomas dan Fatu Risman. Gitu. Baik Om, kita langsung saja. Om bisa ceritakan ya pada kami apa yang Om alami dan Om lihat waktu itu. Baik, saat kejadian itu saya masih dalam keadaan di atas motor. Kebetulan di sebelah kiri saya ada parkir sebuah bis warna hitam. Di depan itu ada mobil sampah. Nah, terus mobil yang korban itu berada di belakang mobil sampah, berhenti dengan tiba-tiba. Nah, kejadian awal pemukulan saya tidak lihat, tapi setelah mereka tarik keluar itu ada satu orang yang pakai sweater warna coklat itu, dia sempat pukul di telak pas di bagian ini. Nah, setelah dipukul begitu, anak-anak karena tidak terima dia pukul, anak-anak langsung rangkul itu korban terus bawa amankan di warung itu. Nah, amankan di warung. Setelah amankan di warung, baru kita tanya dia pelan-pelan. Kita tanya, kenapa adik kau bisa lari? Karena mereka ini teriak, kau ini tabrak lari. Ini siapa namanya tadi yang baju sweater warna coklat itu teriak bahwa kamu ini tabrak lari. Benar kamu tabrak lari? Terus anak itu menjawab, dan tidak. Terus kenapa kamu lari? Adiknya diam. Saya bilang, kenapa ini? Mereka pukul kau bengkak nih. Saya tanya toh. Kau bengkak apa dipukul? Iya. Siapa yang pukul? Itu mereka dua. Sudah saya ini tanya mereka dua, hasil akhirnya ketahuan bahwa mereka itu debt collector. Nah, disitulah masyarakat geram sudah dengan itu, dua orang debt collector, sambil mengamankan korban itu. Jangan sampai mereka apa-apakan lagi korban kan. Nah, jadi selama itu yang bisa saya lihat mungkin sebatas itu. Hanya saat mereka ada lagi satu orang yang datang itu tuh, entah itu pegawai Adira kayak atau mungkin apa, manajernya kayak mungkin datang ribut-ribut di situ. Yang bikin sampai ribut besar dengan anak muda di kompleks itu gara-gara dia bilang yang orang luar jangan ikut campur di dalam. Anak-anak bilang, "Oh, ini kayak kami punya daerah, kau datang ribut-ribut sini ngapain?" Nah, kami bukan orang luar, kami datang sini hanya untuk mengamankan anak. Kami tidak mau terjadi keributan di sini. Apalagi kami lihat terjadi pemukulan tadi, mereka bilang. Nah, saya juga membenarkan itu bahwa benar. Nah, terus sempat terjadi adu argumen dengan pegawai Adira dengan masyarakat setempat. Terus masyarakat juga terus menyalahkan itu debt collector yang berdua orang itu tuh. Sampai dengan Pak Polisi datang, amankan, dan Pak Polisi bawa itu korban bersama dengan kendaraannya, katanya langsung ke kantor polisi. Hanya itu saja yang bisa saya tahu. Oh, jadi waktu itu yang Om Dus ketahui bahwa polisi bawa unit itu bersama adik ya? Bersama adik korban ini katanya ke kantor polisi. Katanya ke kantor polisi. Selanjutnya Om tidak tahu mobil ini apa betul ke bawah atau tidak? Saya tidak tahu. Yang jelas mobil tidak di kantor polisi. Katanya disewakan ke leasing waktu itu. Oh iya. Tadi pada saat setelah kejadian kan Om sudah melihat jelas tuh si pelaku itu. Lalu tadi apakah pelaku juga mengakui bahwa mereka pukul dengan alasan masalahnya begini-begini? Awal pertama saya tanya itu tuh mereka mengelak. Tapi setelah saya memperkuatkan alibi dari anak korban tadi, saya bilang, ini dia bilang kamu pukulin ini sampai dia lari. Ya kan, apalagi Om juga lihat. Dia bilang kamu pukul nih sampai dia lari ini. Iya, pengaruh karena dia ini 5 bulan kami sudah bawa dia ke dealer baik-baik. Maksudnya dealer apa ini nih? Adira. Maksudnya dengan dealer Adira kenapa? Dia belum bayar ini tunggakan selama 5 bulan. Oh, jadi kalian ini debt collector. Nah, karena saya omong kata debt collector, maka amarah dari para korban itu, mereka yang tadi marah, yang marah-marah dengan debt collector itu tuh adalah korban. Itu korban. Yang motornya diambil. Dan ternyata mereka dari Mata Elang katanya. Kata beberapa orang yang ada di situ, mereka itu Mata Elang itu. Nah, sudah marah sudah, karena Mata Elang sangat meresahkan masyarakat di sini. Nah, banyak anak-anak
kampus yang beli motor, mungkin bisa dikatakan mungkin motor bodong, Untuk STNK. motor hanya STNK-nya saja, tapi setelah mereka datang motor-motor itu diangkut. Padahal ada surat transaksi jual belinya dengan pemilik motor sebelumnya. Nah, kalau akhirnya karena mereka ancam dengan pasal bahwa penada, pasal ini, anak-anak takut, akhirnya lepas sudah itu motor dan mereka bawa. Karena merasa banyak menjadi korban, akhirnya masyarakat setempat juga marah dengan para debt collector itu, sehingga terjadi keributan besar. Saya bersama teman ini dengan beberapa orang, kami palang untuk supaya jangan sampai terjadi pemukulan lagi. Hanya untuk si adik tadi, dia sempat pegang tangan saya, dia bilang, "Om, saya takut." Saya bilang, "Kau tidak usah takut, kan di sini kau aman. Kau sudah aman di tangannya kami, kau sudah aman. Itu kami posisi sekarang mau bela kau ini. Kami mau ini bukan lawan sih, mau dengan debt collector itu sendiri." Nah, setelah pertengkaran itu dengan debt collector, mereka telepon atasannya untuk datang. Yang katanya dari Adira memang. Terus yang pegawai itu juga dikasih tahu oleh beberapa orang, apapun yang disampaikan oleh masyarakat di sini jangan ditanggapi, karena mereka pernah merasa menjadi korban dari debt collector itu. Tetapi pegawai tersebut dia tidak menanggapi apa yang dipesan, malah dia soal jawab lagi dengan masyarakat. Disitulah masyarakat marah, hampir mau serang pukul dia. Tapi ternyata tidak juga, dan tidak lama kemudian polisi datang. Saya juga sempat sampaikan ke polisi, saya atas nama adik ini mengajukan laporan penganiayaan, bukan pemukulan tapi penganiayaan terhadap anak ini. Saya buat laporannya, saya bantu anak ini laporan, tolong dibuat laporannya. Akhirnya Pak Ucep tanya di adik, bagaimana mau? Adiknya mau buat laporan pemukulan dan penganiayaan. Saya bilang, "Pak, tolong amankan adik ini di kantor polisi saja, karena saya tidak tahu pasti kalau seandainya kami lepas dari sini apakah adik ini aman atau tidak." Akhirnya dibawalah adik itu naik dengan mobil polisi. Mobilnya adiknya itu dibawa oleh polisi yang satunya lagi, mereka berdua. Entah dibawa kemana kami tidak tahu, tapi yang pastinya mereka kasih tahu dengan saya, bilang mobil ini akan kami amankan dulu di kantor polisi. Itu petugas 2 orang yang ngomongin saya begitu. Oke, baik Om Dus. Tadi kan masalah ini bukan pertama kali terjadi, kan begitu? Masalah kejadian-kejadian yang penarikan paksa, dan dengan tindakan-tindakan yang intimidasi dan lain-lain, kan sudah banyak lah kejadian. Sebagai masyarakat Kota Ende yang sudah mengetahui banyak hal tentang masalah ini, apa keinginan Om Dus gitu? Apakah kita juga membiarkan saja pelaku-pelaku ini, oknum-oknum ini, ataukah mereka wajib diproses sesuai dengan mekanisme hukum, supaya ke depan tidak ada lagi kejadian-kejadian macam begini yang sangat memalukan nama Ende sebagai kota Pancasila. Kalau menurut saya sebagai masyarakat biasa, kedatangan para pelaku ini sangat meresahkan sekali masyarakat Kota Ende, karena dengan kejadian-kejadian yang ada, pengejaran, terus penarikan paksa yang dilakukan oleh oknum-oknum itu yang membuat orang-orang yang mungkin memiliki kendaraan-kendaraan yang beli di luar Kota Ende, di luar Kabupaten Ende, merasa takut untuk keluar dengan kendaraan siang maupun malam hari. Itu yang pertama. Yang kedua, kami menyarankan saja kalau memang untuk melakukan penarikan ataupun itu dilakukan oleh debt collector yang memang aslinya dari leasing, bukan disewa dari PT. Karena kalau debt collector yang aslinya dari leasing, mereka punya SDM-nya bagus. SDM-nya lebih bagus. SDM-nya lebih bagus, terus mereka punya hubungan dengan para pemilik kendaraan itu bagus sekali. Karena saya punya kendaraan juga pernah terlambat tapi yang datang kan orang leasing orang debt collector dari leasing yang memang
sehingga kita berkeluh kesah apa segala, mereka masih memberikan telinga. Sedangkan kalau debt collector yang ini tidak. Mereka itu oknum-oknum ini nih, kalau walaupun kita berkeluh kesah, kita mengatakan bahwa tidak, ini motor kami sudah lunas, ini motor kami beli cash di uang ini. Memang motor ini hanya STNK-nya saja, tapi kami punya surat bukti jual belinya. Nah, tapi karena mereka mengancam dengan beberapa pasal penada dan lain sebagainya, terus kita juga tidak tahu apakah mereka ini nih debt collector, jangan sampai juga buser yang menyamar jadi debt collector, kita kan tidak tahu, bisa jadi seperti itu, sehingga rasa ketakutan masyarakat terhadap mereka ini cukup ini tinggi. Nah, permohonan saya, mereka ini sebaiknya diproses saja sehingga jangan terjadi lagi korban yang sama seperti adik yang tadi. Adik B ya tadi. Oke. Baik, sekian saja. Ini adalah Kalau kesal masyarakat. Ya, ini adalah keinginan Om Dus ya, supaya si oknum-oknum tadi ya, yang kita duga kuat sebagai pelaku berdasarkan fakta, saksi dan bukti-bukti yang ada, Thomas ya, CS tadi ya, bisa secepatnya nanti ya ditangkap dan ditahan. Oke, sekian saja, salam keadilan.